Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih nyimak dan setia dengan channel Porang Indonesia. Hari ini hari Selasa tanggal 15 November tahun 2022. Kita melanjutkan tanam porang. Kita lanjut nandur porang. Bulan November ya. Pertengahan November. Ini tanggal 15. Hujan sudah mulai rutin ya, dengan intensitas lumayan lebat. Kali ini kita manfaatkan lahan kebun ya, kebun jati. Kita mulai budidaya porang dari benih katak ya kali ini ya. Ini dari benih katak yang sudah tunas ya, sudah mengeluarkan tunas seperti kuku bima ya. Tunasnya sudah mulai agak runcing ya. Ini istilahnya ya kuku bima, dengan panjang tunas kira-kira ya 5 cm. Ini ada beberapa katak yang sudah tunas, ada juga yang belum. Sebelum kita tanam sudah pasti kita menyiapkan lahan, yaitu dengan cara cukup di palir ya. Ini tanpa lahan ya, cuman dipalir ya. Dipalir di bawah naungan pohon jati. Kalau kita lihat ini juga semak belukar bekas daun jati. Bekas daun jati kita biarkan dengan harapan jangka panjang dia akan menjadi pupuk kompos alami. Ini di bawah naungan pohon jati yang lumayan agak lebat. Kali ini ya, mungkin di luar sana para petani porang pemula banyak yang sudah tidak budidaya. Untuk kita sendiri tetap melanjutkan budidaya porang. Untuk kita sendiri ya, porang kita meyakini prospek ke depan masih berlanjut. Kita ambil kesempatan di saat para petani porang pemula banyak yang mundur alon-alon, kita tetap melanjutkan. Ini kesempatan buat saya sendiri di saat harga bibit murah ya, justru akan kita genjot untuk budidaya, untuk tanam. Karena pengalaman yang sudah bibit porang di saat mahal justru malah banyak orang yang berbondong-bondong budidaya. Saat ini tahun 2022 banyak yang tidak budidaya karena harga porang yang tahun kemarin anjlok, banyak yang ngedrop. Tapi untuk kita sendiri tetap melanjutkan karena meyakini prospek porang ke depan masih tetap bagus, masih berlanjut. Karena kita sendiri meyakini porang bahan baku makanan ya, bahan baku makanan untuk mengatasi suatu saat apabila kekurangan pangan bisa dialihkan ke porang ya, bisa jadi. Karena untuk saat ini sudah mulai ada beras porang ya. Porang kita jadikan beras ya, sudah ada, risetnya sudah ada, dan beras porang pun sudah jadi. Untuk kali ini selain kita tanam, selain kita budidaya di lahan terbuka, kita juga budidaya manfaatkan lahan kebun jati ya. Ini pupuknya kalau kita lihat sudah luar biasa, tanahnya sudah gembur mawur. Kita tidak memberi penambahan untuk pupuk dasar. Kalau yang sudah itu biasanya kita tambahin pupuk kandang ataupun pupuk kohe ya. Pupuk kohe yang sudah fermentasi ataupun yang belum. Untuk kali ini kita tidak menggunakan sama sekali. Untuk kali ini yang kita andalkan yaitu bekas dedaunan ya, bekas daun jati, ranting jati, ataupun bekas daun-daun yang lain yang sudah lama jatuh dan terurai dengan sendirinya, kita manfaatkan untuk pupuk ya. Untuk pupuk kita budidaya porang. Karena ini di bawah naungan pohon jati. Kalau kita lihat tanahnya itu sudah lumayan mawur, gembur. Seperti itu. Kalau kita lihat ya, walaupun tanaman
pohon jatinya lebat, ini kita pastikan sinar matahari masuk paling tidak ada sekitar 60 sampai 70% ya, masih ada sinar matahari. Ya ini kita perlihatkan katak ukuran dalam 1 kilo itu sekitar 150 sampai 200 dan 300 up dalam 1 kilo. Yang untuk bibit ya, untuk bibit kali ini. Karena campur ya. Ada yang kecil, ada yang besar ya. Ada yang mini, ada yang sedang. Ya ini tergolong sedang ya. Ini ukuran 200 up dalam 1 kilo kalau seperti ini. Ini kita campur ya. Kita campur katak dari ukuran 100 up sampai yang kecil ada. Nah, ini masih berlanjut tenaga yang malir. Kali ini ya, untuk bibit katak sendiri kita tanam dengan jarak rapat. Kira-kira jarak tanam antara katak satu dengan katak yang lain kita kasih jarak kira-kira 10 cm sampai 15 cm, artinya jaraknya rapat ya. Jarak lurus lurus palir katak satu dengan katak yang lain jaraknya rapat 10 cm. Terus dengan jarak sebelahnya ini kira-kira 15 sampai 20 cm ya. Dengan jarak katak yang baris sebelahnya kita kasih 20 cm, 15 atau 20 cm. Dengan harapan apa? Yang pasti untuk saat ini kita tanam katak ini bulan 11 ya. Nanti bulan 7 ataupun 8 si katak sudah berubah menjadi umbi ya. Menjadi umbi ya, perkiraan sekitar 2 on 3 on ataupun syukur-syukur bisa menjadi 4 ataupun 5 on ya kalau yang kecil-kecil. Ya namanya kita itu berusaha, semua kita pasrah kepada Tuhan, kita pasrah kepada alam yang menentukan berapapun hasilnya, tetap kita syukuri. Nah seperti ini kita perlihatkan jarak dari benih katak yang satu dengan katak yang lain kira-kira 10 cm ya, jaraknya rapat. Ada juga yang 10 sampai 5, ada yang rapat kita kasih double juga tidak apa-apa, semua terserah kita. Untuk kali ini di lahan yang kita lihat di depan ini ya, ini tidak ada aktivitas pembakaran, dedaunan kering, ranting-ranting kering kita biarkan seperti tadi kita sampaikan, dengan harapan jangka panjang dia akan menjadi pupuk kompos alami ya untuk si porang itu sendiri, dan juga tanaman yang ada, tanaman yang lama yaitu jati kita biarkan, dia akan menjadi pupuk kompos alami, pupuk alam. Lahan ini ya, lahan ini selain tanahnya gembur sudah mamur, lahan ini juga bercampur dengan kerikil ya, batu-batu yang kecil, namun juga bisa kita singkirkan. Luar biasa. Nah ini ya, ini tanahnya sudah mengandung humus ya. Humus yaitu daun ranting yang sudah jatuh dia terurai secara alami di lahan ya, terbentuknya humus itu terurai secara alami. Dia jatuh berbulan-bulan, dia membentuk tekstur tanah yang gembur dan mawur, warnanya agak coklat, itu dipastikan humus ya. Biasanya kalau humus itu ada di tanah paling atas ya, tanah paling atas. Biasanya di kebun-kebun seperti ini, di hutan-hutan liar itu humusnya luar biasa. Makanya kali ini kita manfaatkan untuk budidaya porang. Kalau kita lihat di depan ya, ini banyak daun-daun kering. Sekali lagi tidak ada aktivitas pembakaran. Biasanya kalau petani itu dibakar ya, dibakar dengan alasan kebersihan. Tapi kali ini kita tidak melakukan. Sekali lagi kita tidak melakukan aktivitas pembakaran
seperti tadi kita sampaikan, kita manfaatkan dedaunan yang kering. Selain daun jati juga daun-daun yang lain. Selain kita membahas tentang budidaya porang ya, kita jelaskan juga bahwa porang di tempat petani sentral porang itu biasa saja, tidak ada terlalu gonjang-ganjing seperti di luar ya. Seperti di media sosial, terutama di Facebook, banyak yang sudah ngedrop ya, ngedon dan tidak budidaya lagi. Itu kalau di media sosial, terutama di Facebook. Kalau di kenyataan ya, di kenyataan di petani bawah, walaupun harga anjlok turun, kalau di sentral porang di petani itu, petani sentral ya, kita jelaskan itu aman-aman saja, tetap berlanjut porang ya. Budidaya porang tetap berlanjut. Biarlah di luar sana ya, ataupun di media sosial Facebook banyak yang tidak budidaya, tapi kita tetap melanjutkan, tetap nandur. Itu untuk kita sendiri. Kalau untuk petani yang pemula ya, mau melanjutkan budidaya porang ya monggo, mau budidaya yang lain monggo, yang mau budidaya ataupun tidak itu semua kita kembalikan kepada petani masing-masing. Tapi untuk kita sendiri tetap melanjutkan, tetap nandur porang. Ini terbukti nampak kegiatan kita hari ini ya, tetap berlanjut nandur porang. Nah, ini nampak di depan ini ya. Ini tanaman porang yang mungkin ya 2 atau 3 musim tahun lalu. Ini masih tertinggal ya, masih tersisa. Ini kita biarkan, kita tambahin lagi bibitnya ya. Masih di jalur petani porang yang masih eksis, yang masih konsisten untuk budidaya, kita berikan apresiasi, tetap semangat. Walaupun banyak bulian ya, banyak sekali bulian di media sosial, kita tetap tegar menghadapi kenyataan. Di saat harga porang anjlok, lah memang kenyataannya anjlok, mau diapakan. Petani itu tidak bisa ya mengendalikan market itu ya. Petani itu seperti kita ini bisane nandur, tanam, budidaya dengan harapan musim tahun depan harganya bisa stabil ya. Sudah pasti banyak harapan petani ya untuk tahun depan ya, 2023, 24, 25 harga porang stabil. Saat ini kita tetap ancang-ancang budidaya dengan harapan seperti tadi kita sampaikan, harganya umbi produksi bisa stabil. Nah, seperti inilah nampak di depan layar kita ini cara kita budidaya porang dengan jarak rapat ya. Masih di bawah naungan pohon jati ya, di dekat lereng gunung ya, dekat gunung kita ini. Nah, setelah kita tanam, kemudian kita tanam di parit ya, di paliran ya, kemudian diuruk dengan cara seperti ini. Sudah praktis. Kita uruk kembali ya, tipis-tipis, tidak usah terlalu tinggi-tinggi, agar supaya nanti tumbuh tunas itu lebih mudah. Kalau terlalu dalam tanamnya, biasanya itu kataknya itu jadi umbi, dia agak lonjong panjang seperti itu. Demikian kegiatan liputan dari channel Porang Indonesia. Salam sehat, salam sukses bagi yang melanjutkan budidaya porang. Semoga tahun depan dan berikutnya harganya stabil. Oke, salam sehat, salam sukses. Saya akhiri dari channel Porang Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Nuwun.
janjimu bisa